Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anastasia Aritonang, MPM 18310012 dari kelompok 5. Di sini saya mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama. Belajar anatomi bersama-sama. Nah, kita mulai saja ya. Nah, yang di pertemuan ketiga ini tentang gang basalis. Nah, terdiri dari kumpulan badan sel saraf terletak di bagian dalam masing-masing belahan otak. Bagian yang penting, nukleus caudatus putamen globus pallidus, fungsinya adalah mengontrol aktivitas otot, memperkuat aktivitas motorik, sirkuit-sirkuit yang memberi umpan balik pada korteks motorik otak. Nah, bagian paling penting nukleus caudatus putamen atau globus pallidus, fungsinya itu mengontrol, memperkuat seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi kita langsung ke strukturnya ya. Nah, kalau buat strukturnya sendiri itu di sini ada ventriculus lateralis cornu frontale, ada viscera longitudinalis cerebri, ada centrum semiovale. Nah, di sini juga ada pons volucus, chiasma opticum, nah di sini juga ada ada nervus oculomotorius, ada nervus trochlearis, ada nervus trigeminus, ada nervus abducens, ada nervus facialis, ada nervus vestibularicularis, ada nervus glossopharyngeus, ada nervus vagus, ada nervus accessoris, ada nervus hypoglossus. Nah, ada medulla oblongata, hemisphaerium cerebri. Nah, dilihat dari embrio. Nah, itu nih. Setelah bagian-bagian base cerebri diangkat sebagian nih, baru kita bisa lihat ini semua gambarnya. Nah, selanjutnya, nah ini dilihat dari sisi kiri. Ini ada commissura anterior, pharynx, indusum griseum. Nah, foramen corpus nih ini ada columna, itu pars liberal sama pars zeta. Ada commissura anterior, ini pars anterior sama pars posterior. Pharynx commissura itu ini juga ada pernikulos, ada fibria, hippocapiti, campiti. Nih, bisa dibaca ya teman-teman ya. Nah, udah. Di situ selanjutnya ke sini struktur yang ini. Nah, ini tuh vena-venanya, vena arterinya. Ada arteri cerebri media, ada vena interna cerebri, ada vena media profonda cerebri, anteria centralis, anterolaterales. Ada vena media profunda cerebri nih. Nah, ini seperti tadi bisa dibaca. Nah, ini ada nukleusnya ya. Di sini ada nukleus caudatus corpus putamen thalamus globus pallidus, nukleus
caudatus caput, nucleus caudatus cauda, corpus amygdaloideum. Ini ada ventriculus lateralis, verticulus lateralis, cornum temporal. Nah, ini tuh gang basalis dan thalamus. Dilihat dari sisi kiri, gambar ini memperlihatkan hubungan tomografi antara ventriculus lateralis, nucleus caudatus, corpus amygdaloideum, putamen, globus dan corpus striatum dan globus pallidus dan masih banyak lainnya. Nah, jadi seperti yang saya udah bacakan tadi di awal, gang basalis merupakan bagian integral dari berbagai macam-macam lengkung umpan balik kortikal atau korteks ganglia yang basalis, thalamus dan korteks. Nah itu dan berprestasi dalam kekeluaran motorik dari korteks kan. Nah, dia itu udah pasti yang tadi saya baca untuk memodifikasi motorik aktivitas arah impuls yang mencapai ganglia basalis dimodulasi hingga secara langsung memperkuat atau secara tidak langsung menghambat aktivitas motorik. Nah, jadi itu anteria centralis itu anterolaterales bercabang dari arteri cerebri media dengan sudut yang hampir tegak lurus. Ini membuatnya mudah mengalami turbulensi aliran darah dan mudah terbentuk plak arteriosklerotik sekunder di tempat ini. Menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi arterial seringkali menderita okulis di tempat-tempat percabangan yang penting. Okulis serta pendarahan dari pembuluh darah ini menyebabkan nekrosis di daerah-daerah gang basalis dan kapsula interna sehingga timbul hemiplegia kontrakolateral. Bergabung lokasi kerusakan ganglia, bisa timbul gangguan gerakan hiper atau hipokinik berat atau distonia. Nah, jadi kita ke strukturnya lagi. Nah, di sini. Nah, ini ada desepalon. Nah, jadi ada namanya otak besar atau substansi putih, mengandung serabut saraf bermelin, menghubungkan berbagai bagian cerebrum dan menghubungkan cerebrum dengan bagian otak lainnya. Nah, ada desepalon. Desepalon itu ada terdiri thalamus, menyalurkan informasi yang masuk otak ke bagian-bagian lain di otak. Fungsi analisis sensorik atau tempat persimpanan saraf-saraf sensorik yang menuju otak. Ada hipotalamus, pusat rasa lapar, kenyang, perilaku seksual, mengantar keseimbangan tubuh, suhu, tekanan darah, dan denyut jantung. Kalau kita cari, nah kalau thalamus itu di sini ya, thalamus. Nah, jadi kalau ini kan di desepalon ada commissura habenularum, ada glandula pinealis, ada commissura posterior, ada anterior, dan ada lamina terminalis. Ini hipotalamus, thalamus. Nah, ini tuh namanya melatonin. Melatonin itu tuh kayak melatonin itu kayak membuat melatonin itu kayak saraf buat tidur gitu ya, kerjanya pada saat tidur. Nah, di sini ada nukleus paraventricularis, nukleus
archiamaticus, ada glandula pinealis, ada retina tractus, retinohypothalamicus. Nah, ada serabut simpatis. Ada ganglion cervicale superius. Nah, ini ada di sini ada nukleus tadi ya, bisa dibaca. Nah, ini ada nukleus metahalami, nukleus corporis geniculati lateralis, nukleus corporis geniculati medialis. Nah, ini ada nukleusnya bisa dibaca. Nah, itu tuh adalah nukleus ventralis. Nah, ini desepalon ya. Ada fibrae corticothalamica, fibrae thalamoparetalis. Nah, di sini juga ada curcus anterius, capsula interna, radiotionus thalamia anteriorus. Nah, di sini juga ada, bisa dibaca nukleusnya. Nah, di sini itu adalah kaki seorang penderita akromegali sisi kiri dibandingkan dengan kaki yang sehat tinggi bersamaan. Akromegali itu disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan somatotropin di dalam adenohipofisis akibat tumor jinak di lobus anterior hipofisis di bagian desopalon. Nah, kerusakan nukleus paraventricularis dan khususnya nukleus supraoptikus menyebabkan definiensi ADH. Akibatnya ketidakmampuan penyerapan kembali air di tubulus mengumpul di ginjal dan menyebabkan diabetes insipidus. Pasien banyak berkemih dan mengeluarkan hingga 20 liter urin setiap hari. Nah, kalau itu ada juga klinisnya akromegali yang menggambarkan perbesaran ekstremitas bagian-bagian tubuh yang menonjol seperti manus, peps, mentum, mandibula, auris, nasus, supercilia, atau genitali yang melebihi norma. Ini disebabkan oleh produksi kelebihan hormon pertumbuhan STH di lobus anterior hipofisis yang terutama disebabkan oleh tumor jinak dan jarang sekali ganas. Nah, gigantisme disertai pertumbuhan dan tinggi yang luar biasa disebabkan oleh tumor penghasil STH di lobus anterior hipofisis yang terbentuk sebelum fase pertumbuhan selesai. Setelah lempengan epifisis atau lempengan pertumbuhan tertutup, pembesaran hanya terjadi di acar. Bisa dilihat. Jadi klinisnya itu ada diabetes insipidus dan gigantisme juga. Terus ada juga Parkinson, keadaan kekakuan atau rigiditas, tremor dari posisi berdiri. Pasien sulit untuk memulai gerakan pertama dan dengan demikian pula untuk menghentikan gerakan. Wajah seperti topeng, ekspresi tak berubah tanpa respon emosional yang jelas. Kelainan degeneritas globus pallidus dan substansi nigeria. Hilangnya dopamin di substansi nigeria dan striatum. Nah, juga ada atetosis, gerakan lambat yang meningkat pada gerakan voluntar. Gerakan involuntar lambat mengikat tampak seperti gerakan cacing. Nah, itu di kelainan di putamen, trauma atau trauma waktu lahir.
Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.